Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kak Adun. Bletak! Ya, coba kita melipir sebentar. Saya mau bahas soal BUMN. Jarang saya bahas BUMN kecuali soal Said Didu. Karena ini penting buat Anda yang berhubungan dengan BUMN dimanapun. Baik sebagai karyawan, supplier, mitra, atau mungkin stafnya Pak Erick Thohir. Halo Pak, ya. Belum lama masih ingat beberapa BUMN yang nyaris tumbang atau malah sudah ditutup. Itu perusahaan punya negara loh. Dan rata-rata kasusnya karena mismanagement. Atau ada BUMN yang berusaha menjadi sinterklas dengan obral barang atau jasa semaunya. Yang penting laris. Efeknya yaitu tadi, ambruk atau kolaps. Nah, beda nih. Di zaman Pak Jokowi, ini memang kemudian BUMN menjadi bagian dari gerak ekonomi dan sumber pendapatan negara. Dibuat jadi profesional, kuat, praktis, dan menghasilkan laba. Pendek kata, BUMN kudu efisien dan memenuhi kaidah perusahaan bisnis modern. BUMN sekarang bebenah total. Luar biasa. Perkembangannya luar biasa. Jalan di Sudirman aja sekarang kalau kita lihat nih, kita disambut oleh sebuah transformasi yang namanya Sarinah. Ini siapa yang punya? BUMN. BUMN sekarang diminta berpacu melakukan bisnis dengan benar. Nah ini ya, yang penting itu. Bisnis dengan benar. Saya dengar BUMN pembangunan ya, BUMN pembangunan seperti ada PP, ada Waskita, Wika, Adi, HK, berpacu untuk mendapatkan kontrak baru dalam mengejar target ini yang mereka harus serius menjalankan agenda pemerintah. Harus serius menjalankan agenda pemerintah. Yang diterjemahkan oleh masing-masing direksi perusahaan tentunya. Dalam pengawasan para komisaris dan naungan binaan Kementerian BUMN. Jadi BUMN itu sekarang nggak ngawur. Target kerjanya semakin berat. Karena dituntut memberikan kontribusi nyata. Apalagi sekarang ada konsekuensi yang lebih berat bagi komisaris dan juga direksi BUMN yang tidak mampu bekerja secara optimal. Dan sekarang banyak entitas yang turut mengawasi dan memberikan masukan untuk kemajuan. Tuh, kurang sangar apa coba? Ya, selain itu, direksi dan komisaris BUMN tentunya juga tetap mesti bertanggung jawab. Penuh loh ya. Jika melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi BUMN itu. Nah, gini, ada contoh dan kejadian menarik. Ini cerita terjadi di Makassar. Ada sebuah BUMN yang namanya itu PT Kawasan Industri Makassar atau biasa disingkat KIMA. Nah, PT KIMA adalah salah satu BUMN pengelola kawasan industri di kawasan timur Indonesia, yaitu di kawasan Makassar dan sekitarnya. Ya, PT KIMA ini memberikan jasa pelayanan bagi dunia usaha industri. Selain sewa lahan ya, ada juga jasa penunjang lainnya seperti depo kontainer, sewa gudang dan juga bangunan pabrik siap pakai. Ada kabel fiber optik backbone, ada smart gate, ada jasa service charge, ada pengelolaan air dan limbah. Bahkan punya tenan apps yang semakin mempermudah investor. Bayangin, ada aplikasinya juga. Pendek kata, PT KIMA ini memang mengelola industri jasa yang lengkap untuk menunjang kemudahan perusahaan apapun yang menyewa lahan mereka. Agar para tenan ini dapat lebih nyaman dalam menjalankan operasionalnya. Memang keren sih menurut saya PT KIMA ini. Bahkan sebagai kawasan industri milik pemerintah, KIMA merupakan wahana untuk lokasi industri yang berwawasan lingkungan yang dalam kurun waktu selama ini mengalami perkembangan pesat. Dan ini nih mendapat pengakuan internasional berupa sertifikat ISO 9001 dan menjadi perusahaan BUMN terbaik serta peringkat pertama. PT KIMA ini peringkat pertama untuk kawasan industri dalam lingkungan Kementerian BUMN. Ini versi Infobank 2013 ya. Serta telah memiliki ISO lingkungan 14001 yang jadi standar untuk kawasan industri. Kurang keren apa coba? Nah, sedikit pengetahuan ya. Siapa yang jadi tenan dari PT KIMA ini?
Ya jelas berbagai perusahaan, yang paling besar itu ada ya pakan ternak dan juga cold storage, pengolahan hasil laut. Lalu ada juga perkebunan, ada industri makanan dan minuman. Ada lebih dari 200 perusahaan menengah dan besar yang telah bergabung dengan kawasan yang dikelola oleh PT Kima ini. Lalu masalahnya di mana? Ada masalah apa sebenarnya? Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yoprai. Tarik bamba, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, PT Kawasan Industri Makassar atau biasa disebut dengan PT Kima adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang didirikan 31 Maret 88. Sebaya saya ini kayaknya. PT Kima bergerak di bidang penyediaan prasarana dan sarana, melaksanakan pembangunan, pengusahaan, dan juga pengembangan kawasan industri di Makassar. Di timur ini, ya betul, ini ada yang perlu dijelaskan masalahnya nih. Anda pasti dari tadi nanya-nanya, ada apa sebenarnya ini? Terkait beredarnya sebuah info tentang protes atau konflik, meski cuma 1 atau 2 perusahaan di antara 270-an lebih perusahaan yang berada di kawasan itu. Bayangin ya, ini konflik sih biasa aja. Cuman 2 perusahaan dari 200-an lebih. Saya tertarik membedah masalah ini karena terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi. Iya, saya selalu tertarik kalau terkait dengan kebijakan Pak D. Jokowi. Karena Presiden Jokowi itu memang berpesan supaya investasi itu dipermudah. Jangan dibuat ribet. Karena ini erat dengan terbukanya lapangan kerja, bos. Tapi juga jangan lupakan profesionalitas sebagai sebuah perusahaan yang harus mandiri dan menghasilkan laba yang wajar. BUMN itu harus mandiri dan menghasilkan laba yang wajar. Kepentingan kita nih ya sebagai rakyat awam, Anda-Anda semua, adalah menjaga hal ini. Lapangan kerja terbuka. Dan BUMN nggak boleh rugi atau malah membebani negara. Nah, oleh karena itu kita harus terus mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena kita jugalah yang akan merasakan manfaatnya. Gimana? Udah pegel belum? Belum kan? Dan tentu saja kita harus lebih berbijaksana ya dalam memanfaatkan semua kebijakan pemerintah tersebut untuk tetap menjaga semangat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Nah, jangan sampai apa yang kita lakukan malah menghambat upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ingat, ini kuncinya. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru menghambat. Nah, ini juga terjadi di Makassar masalahnya. Yaitu ada pengusaha yang sedang mempermasalahkan BUMN yang namanya PT Kima yang tadi saya ulas. Jangan kemana-mana loh ya. Ini makin seru soalnya. Jadi ceritanya begini. PT Kima yang jadi pengelola kawasan industri di Makassar tadi, kan usahanya adalah sewa lahan. Kenapa sewa lahan? Ya karena Kima itu hanya pengelola aset negara dan mendapatkan HPL atau hak pengelolaan lahan. Sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Ingat ya, penyewaan lahan. Kayak rental mobil lah, kan bukan untuk dijual beli kan? Nah, tapi investor bisa sewa lahan ke Kima ini dengan jangka yang panjang. Nah, penyewaan ini dikuatkan dengan kontrak yang disebut Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri atau PPTI. Atas dasar PPTI ini, yang jangkanya biasanya 30 tahun ya, pengusaha dapat mengajukan permohonan hak ke Badan Pertanahan berupa hak guna bangunan atau HGB. Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan atau di atas HPL. Nah, nanti setelah 30 tahun, maka kontrak PPTI-nya habis. Sehingga harus mengajukan perpanjangan dan bayar sewa lagi selama 20 tahun ke depan yang harganya jauh lebih murah. Saat ini nih ya, saat ini di sana itu ada sekitar 270 investor yang beroperasi di Kima. Banyak kan?
Nah, kita mundur ke belakang. Tahun 2014, Kima ini membuat kebijakan untuk perpanjangan sewa lahan atau perpanjangan penggunaan tanah industri tadi, PPTI tadi, untuk jangka panjang selama 20 tahun berikutnya. Kenapa 2014? Karena akan ada yang jatuh tempo pada 2016. Nah, PT Kima ini menetapkan tarif perpanjangan sewa lahan untuk 20 tahun itu sebesar 30% dari harga NJOP tanah di sana. 30% itu kira-kira ya 1,5% doang per tahun padahal. Penetapan tarif ini memang sesuai dengan rekomendasi BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang merekomendasikan Kima untuk membuat aturan perpanjangan PPTI. Nggak ngawur, bos. Dan ini pernah disampaikan oleh Direktur Utama PT Kima, Pak Zainuddin Mapa, dalam rapat dengan dengar pendapat dengan DPRD di Makassar. Jadi clear. Ini yang di depan tadi saya maksudkan bahwa pengelolaan BUMN khususnya PT Kima ini ternyata nggak carpe diem kalau bahasa saya. Nggak semaunya sendiri. Tapi sudah dipikir renung sesuai dengan peraturan yang diharuskan. Tapi PT Kima sudah memberikan kebijakan untuk pembayaran PPT ini bisa didiskusikan lagi sesuai dengan kemampuan investor untuk dicicil. Cincai lah dengan pembayaran DP 20%. Kalau saya lihat sih ya, saya pernah lihat buktinya, ada surat tanggapan dari Kima terhadap salah satu investor yang menyetujui pembayaran perpanjangan PPT ini dilakukan secara bertahap atau dicicil. Manusiawi sekali di situasi yang sekarang ini ya, pasca pandemi dan sebagainya, dicicil. Kurang baik apa nih PT Kima? Tapi tentu ada pertimbangan yang matang ya. Sampai kemudian hanya 30% kali NJOP. Dan ini yang juga harus diketahui oleh siapapun yang protes dengan angka 30% tadi. Yaitu NJOP di Makassar, khususnya di lahan Kima itu, hanya kisaran 2 juta rupiah. Padahal harga pasar itu sudah sampai 5 juta. Gotio, bro. Artinya kalau pakai harga sewa wajar, bakal jauh lebih tinggi. Dan ini yang menarik. Saya mendapat informasi. Ternyata sejak 2014 hingga akhir 2021 kemarin, dari 270 tenan, itu ada 36 yang perpanjangan perjanjian penggunaan tanah industri atau PPTI-nya sudah jatuh tempo. Dan PT Kima sudah memberikan opsi kemudahan pembayaran dengan cara dicicil. Artinya sudah dapat solusi ya, aman. Tinggal lanjut usaha, berkah buat karyawannya. Nah, ini. Sementara ada juga yang merasa keberatan. Ada sisa 2 perusahaan atau investor diantaranya mengembalikan atau nggak mau sewa karena mereka anggap kemahalan dan merasa jadi hak milik. Tapi tidak dengan perusahaan lainnya. Bagi yang lain, segitu mah wajar. Harga segitu dibanding nilai investasi mereka itu merupakan harga yang cukup dan sepadan dengan nilai ekonominya. Buktinya mereka mau kok memperpanjang dengan tarif yang sudah ditetapkan. Jadi kalau Anda lihat ada berita yang beredar jelas tidak sesuai fakta itu. Karena ada yang mengatakan, jika ada investor yang angkat kaki, itu lantaran terbebani biaya sewa perpanjangan atau PPTI tadi. Jadi perusahaan atau investor itu berhenti beroperasi karena persoalan internal perusahaan itu, bukan karena sewanya yang mahal. Cuma memang kemudian kita sayangkan. Entah karena apa, kemudian perusahaan itu seolah menggalang kekuatan di luar urusan bisnis. Kenapa terlalu dilebihkan yang tidak memperpanjang? Padahal kalaupun tidak mau membayar, banyak opsi terbuka kok. Banyak opsi terbuka lebar. Mungkin bisa melirik kawasan industri lain. Atau kalau memang cinta sama Kima, ya bisa mengajukan keringanan cara pembayarannya. Jujur aja, semua opsinya ada. Dan bisa didiskusikan lebih lanjut dengan PT Kima. Bisa diobrolin. Ya mungkin ada heran ya. Yang jelas 2045 TV tertarik buat meluruskan berita yang beredar tentang masalah ini. Karena kami juga mendukung semangat pemerintah untuk menjaga bisnis maju, investasi maju, dan memberikan lebih banyak dampak positif
bagi masyarakat. Kalau kata pebisnis sukses, mereka selalu bilang, selesaikan masalah bisnis dengan cara bisnis. Dan ketika masalah bisnis biasa dicampurkan dengan hadirnya orang lain, apalagi pakai tekanan atau memanfaatkan influencer, maka muncul tanda tanya besar di kepala saya. Ada apa ini? Ya, saya pikir sekelas Menteri Erick Thohir juga punya pemahaman yang bagus soal bisnis. Beliau tahulah bagaimana cara kerja yang profesional untuk bisa terus memberikan kontribusi. Ini cuma masalah harga sewa yang belum cocok, belum ketemu titik tengahnya saja. Mungkin ada sedikit saran ya dari saya nih. Selesaikan urusan bisnis secara bisnis. Kalau kurang kuat, bisa digugat atau proses secara hukum perdata. Ya kan? Dan setelah saya cek, PPTI itu justru digunakan kembali loh untuk pengembangan infrastruktur di kawasan. Contoh untuk pemeliharaan jalan dan juga penerangannya. Dan tadi contohnya juga buat pengembangan teknologi yang berorientasi kepada investor tuh. Istilahnya harga sewa yang dibayarkan, itu dikembalikan lagi dalam bentuk perbaikan, maintenance, dan sebagainya. Kalau soal harga, coba deh, cek juga harga di kawasan industri sebelah. Cek toko sebelah, semeternya berapa rupiah? Masih kompetitif atau tidak? Jangan terjebak oleh narasi tarif 30%-nya. Tapi harus lebih memahami situasi yang ada di sana. Karena BUMN pun pasti mengerti pentingnya Makassar sebagai hub ekonomi di Indonesia Timur. Sehingga pasti akan terus menjaga iklim investasi di Makassar dengan meningkatkan pelayanan. Memang pindah pabrik itu nggak murah. Kita tahu ada biaya yang mesti dikeluarkan kalau pindah lokasi. Tapi itu kan biasa dihitung. Itu bisa juga dihitung. Lebih efisien dan murah mana? Bertahan atau pindah? Ingat ya, coba dibanding-bandingin. Ya, soal kawasan industri ini sederhananya mirip dengan sewa ruko untuk usaha lah. Analoginya sederhana, begini, bagaikan pemilik ruko yang berusaha mengatur standarisasi harga ruko-ruko untuk memberikan keadilan bagi penyewa. Tapi keadilan ini tetap dibarengi dengan usaha untuk memberikan kenyamanan bagi penyewanya. Karena pemilik paham betul bahwa situasi lagi sulit, tapi tetap ingin memberikan standar kenyamanan yang luar biasa. Sehingga dikasihlah kemudahan-kemudahan untuk mencicil tadi. Ini pemilik baik banget ya. Di Jakarta jarang loh kayak gini. Padahal banyak penyewa lainnya yang sudah lebih duluan memperpanjang sewa dengan standar harga perpanjangan baru ini. Disinilah kita harus hadir. Masa iya harga yang sudah dibayarkan sesuai standar oleh banyak penyewa lain harus turun hanya mengikuti 1-2 orang yang kurang sepaham? Enggak lah ya. Berbeda paham, hal yang biasa. Namun keadilan tentunya harus diutamakan. Selain masalah adil, ya memang kalau bisnis sebaiknya semua sama-sama untung dan nyaman. Bukan hanya pemilik, penyewa pun usahanya sukses dan nyaman. Jangan hanya penyewa yang kemudian sukses sementara pemiliknya dilarang berbenah menjadi yang lebih baik demi kepentingan penyewa. Harusnya ya sama-sama enak lah. Ya di atas tadi sudah saya analogikan panjang lebar. Tapi sebagai orang yang sangat mengapresiasi kemajuan BUMN, sekarang ini dengan tegas harus saya sampaikan, jangan sampai masalah ini jadi mirip kasus kemarin itu yang ngaku-ngaku punya backing hanya buat nakut-nakutin direksi BUMN. Jangan deh ya, hancur BUMN kita nih kalau cara mainnya kayak gini. Dan tentu saja buat para direksi BUMN di Kima, tetap bekerjalah dengan profesional. Selama sesuai dengan hukum dan kaidah bisnis yang baik, jangan takut diintimidasi. Maju terus, gas terus. Karena BUMN yang sehat, rakyatnya juga sehat. Saya Mas Coprey, salam Bletak. Tarik Bambang. Silakan Pak Jokowi. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 300
juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 2045 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikutan.